Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan bicara tentang sistem hormon. Mungkin sudah pada baca ya materinya yang sudah saya posting di post. Kira-kira ngerti nggak yang ditulis di sana? Bagaimana? Pada diam semua, sama sekali nggak ngerti atau bingung? Ada yang kurang paham. Oke, ada yang ngerti, ada yang masih kurang paham ya. Karena memang banyak istilah-istilah yang rumit ya dari materi hampir dari seluruh materi biopsikologi gitu ya. Ya, baik, kita akan belajar sama-sama. Saya mulai present screen ya. Oke. Kelihatan jelas nggak materinya? Belum ada, Bu. Oh, belum ada? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Ini, sebentar. Present screen. Udah kelihatan? Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Udah, Bu, kelihatan. Nah. Oke, ya, kita belajar tentang sistem hormon. Ya. Apa bedanya hormon dengan neurotransmitter? Ada yang sudah baca? Belum baca? Oke, sekarang kita lihat dulu apakah itu hormon. Ya. Hormon adalah zat kimia yang disekresikan dalam cairan tubuh oleh satu sel atau sekelompok sel dan menimbulkan efek pengaturan fisiologis pada sel-sel lain di dalam tubuh. Jadi hormon itu yang pertama adalah zat kimia yang disekresikan atau dikeluarkan dalam cairan tubuh ya oleh satu sel atau sekelompok sel. Lalu ketika dia dikeluarkan itu, maka dia akan mempengaruhi fisiologis dari sel-sel lain yang ada di dalam tubuh. Jadi ada reaksi ketika hormon ini dikeluarkan. Lalu di mana hormon dihasilkan? Hormon itu dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kita kan sering dengar ya hormon gitu ya. Hormon itu termasuk kata-kata yang sering dipakai gitu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya. Misalnya hormon PMS gitu kan. Hormon apa lagi ya? Ya kebanyakan itu ya PMS yang sering kali premenstrual syndrome ya. Nah, hormon itu dihasilkan oleh kelenjar endokrin namanya. Makanya sistem yang di mana tempat seluruh hormon-hormon di dalam tubuh bekerja itu disebut dengan sistem endokrin. Ya. Jadi ada kelenjar endokrin yang dia itu menghasilkan hormon. Hormon tidak punya saluran sehingga ikut dalam peredaran darah. Jadi kalau misalnya neurotransmitter itu kemarin disalurkannya lewat apa? Lewat sel-sel syaraf ya, sel-sel syaraf. Jadi ada syaraf-syaraf di otak ya, yang punya kaki ya,
punya kaki, kemudian nanti di ujung kakinya itu ada yang namanya sinaps ya. Sinaps. Nah, disitulah terjadi ya proses pelepasan neurotransmitter yang disebut dengan sinapsis. Nanti yang akan ditangkap oleh sel saraf berikutnya ya. Ingat kan pelajaran mungkin sekitar 2 pekan lalu ya. Nah, hormon ini dihasilkan oleh kelenjar endokrin, dia nggak punya saluran sehingga dia ikut peredaran darah. Jadi kalau misalnya udah dikeluarkan dari bagian otak kita gitu misalnya, udah dikeluarkan oleh saluran endokrin di otak, kemudian oleh kelenjar endokrin di otak, kemudian nanti dikirimkan lewat peredaran darah ke bagian-bagian tubuh yang memang tempatnya menerima hormon tersebut. Kemudian dia akan menuju organ target dan merangsang terjadinya perubahan di organ target tersebut. Misalnya kalau hormon yang adrenalin ya, hormon adrenalin ya yang keluar di ginjal ya, dari ginjal, maka dia akan memicu terjadinya perubahan degup jantung, keluarnya keringat gitu ya. Kemudian mungkin mata juga semakin melebar gitu. Itu ketika hormon tersebut keluar. Biasanya terjadi ketika orang mengalami ketakutan atau kecemasan. Nah, hormon adrenalin ya. Kemudian ada 2 jenis hormon, yaitu hormon lokal dan hormon umum. Hormon lokal adalah hormon yang memiliki efek spesifik atau lokal. Contohnya asetilkolin untuk saraf simpatis dan otot rangka. Jadi ada hormon yang namanya asetilkolin ya, yang dia dikeluarkan fungsinya untuk merangsang sistem saraf simpatis ya, di dalam otot rangka. Kita kemarin ingat ya saraf simpatis dan saraf parasimpatis ya, waktu belajar di pertemuan keempat. Nah, kemudian hormon umum ya adalah hormon yang disekresi oleh kelenjar endokrin khusus, lalu ditransfer melalui darah dan menyebabkan kerja fisiologis di tempat yang jauh dari tubuh. Contohnya hormon pertumbuhan itu dihasilkan ya pertama untuk rangsangannya ada di otak, kemudian dikeluarkan masuk ke dalam tiroid ya. Dalam tiroid ini kemudian akan disebarkan ke seluruh tubuh sehingga membuat kita semakin lama tumbuh ya. Untuk anak-anak yang masih kecil ya, semakin tumbuh semakin berkembang gitu ya, semakin besar badannya. Itu hormon pertumbuhan. Ini ada mungkin YouTube-nya sudah kalian buka ya. Nanti silakan dibuka masing-masing. Nah, sekarang apa beda antara hormon dengan neurotransmitter? Yang pertama, neurotransmitter itu kan adanya di sistem syaraf ya. Sistem syaraf, dia itu menghasilkan sinyal listrik dan biasanya ketika dia keluar akan terjadi aksi yang sifatnya langsung atau segera. Dan dia bisa memberikan pengaturan cepat pada denyut jantung, kontraksi otot, refleks ya, syaraf-syaraf otonom ini ya. Lalu dia itu berjalan melalui neuron dan serabut syaraf ya. Sekresinya yang dikeluarkan adalah neurotransmitter dan komunikasi antar neuron itu melalui sinapsis ya. Tadi sela-sela kecil ya, tempat terhubungnya antara neuron ya. Nah, sedangkan sistem syaraf endokrin, sistem endokrin ya atau hormon adalah dia menghasilkan sinyal-sinyal kimia ya. Aksinya lambat ya, misalnya tadi hormon pertumbuhan itu kan bisa bertahun-tahun kan ya, ketika dia disekresikan, dikeluarkan dari tempatnya ya, kemudian dialirkan oleh darah ke seluruh tubuh dan dia akan menimbulkan reaksi pada perpanjangan tulang ya, perubahan bentuk tubuh segala macam ya. Pengaturannya jangka panjang ya. Ada juga sistem metabolisme gitu ya, metabolisme dalam tubuh ya, pembakaran yang berhubungan dengan rasa lapar dan kenyang gitu. Lalu juga mengatur juga sistem reproduksi kita ya, pengeluaran sperma ya atau pengeluaran ovum, menstruasi ya.
perubahan-perubahan bentuk tubuh karena terjadinya mature ya, kematangan di dalam sel-sel reproduksi, itu semuanya merupakan kerja dari hormon, dan itu sistem yang tidak langsung ya, tapi dia bertahap gitu. Kemudian dia dikeluarkan oleh sel-sel kelenjar endokrin ya. Sekresinya adalah hormon, dan transportasinya ya dia dikirimkan melalui sirkulasi darah kepada reseptornya. Nah, neuron yang melepaskan hormon dalam sirkulasi umum disebut neurosecretory cell. Misalnya kayak tadi ya, asetilkolin ya. Asetilkolin itu termasuk dalam neurosecretory cell ya, karena dia juga melepaskan hormon dalam sirkulasi yang umum. Ini gambarnya dari beberapa bagian hormon ya. Kita akan masuk ke bagian-bagian hormon satu persatu nanti ya. Nah, kemudian mekanisme kerja dari hormon. Yang pertama adalah fungsi hormon ya. Fungsi hormon itu yang pertama mengatur tingkat aktivitas jaringan sasaran. Ya, di sini jadi kalau jaringan-jaringan sasaran ya, tempat si hormon ini menuju itu akan diatur oleh hormon-hormon yang dihasilkan dari induknya ya, dari awalnya gitu ya. Kemudian mengubah reaksi kimia dalam sel ya, dan mengatur permeabilitas ya. Jadi permeabilitas itu bagaimana sel-sel di dalam tubuh kita itu menyerap ya, atau menyaring bagian-bagian yang zat-zat yang akan masuk ke dalam sel ya, seperti itu. Kemudian dua mekanisme umum dari berfungsinya hormon. Yang pertama, mengaktifkan sistem siklip AMP sel yang akan menimbulkan fungsi seluler tertentu ya. Jadi AMP itu adenosid monofosfat ya, mungkin nanti ini agak sangat-sangat kedokteran ya. Ini menyebabkan efek-efek hormonal di dalam tubuh ya. Kemudian yang kedua, pengaktifan gen sel yang menyebabkan pembentukan protein intrasel yang menimbulkan fungsi seluler tertentu di dalam tubuh. Ya. Nah, kemudian pelepasan hormon diatur oleh 3 macam sinyal. Jadi kalau misalnya hormon itu, kenapa hormon bisa keluar gitu ya? Hormon itu keluar karena ada 3 macam sebab. Yang pertama, ada sinyal-sinyal dari sistem syaraf gitu ya. Misalnya kalau orang yang dia ketakutan gitu ya, ketakutan, kemudian dia akan memicu tadi hormon-hormon adrenalin tadi gitu. Atau ketika dia merasa nyaman, rileks, maka yang keluar adalah hormon-hormon yang menyebabkan dia oksitosin ya, serotonin yang menyebabkan dia bahagia gitu ya. Kemudian sinyal-sinyal dari hormon itu sendiri ya, seperti yang tadi saya bilang, jadi hormon, terutama hormon yang di otak itu biasanya mengeluarkan hormon yang bisa memicu bekerjanya sistem hormon yang ada di bagian tubuh gitu ya. Misalnya kalau kita belajar hormon hipofisis anterior ya, dia itu mengeluarkan 6 macam hormon yang sebenarnya tugasnya adalah mengaktifkan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh. Ya, nanti kita akan belajar lebih jauh. Kemudian sinyal-sinyal dari bahan-bahan kimia non-hormonal di dalam darah. Misalnya kadar gula ya di dalam misalnya makanan yang kita makan itu kalau berkadar gula tinggi, maka ada hormon-hormon yang dikeluarkan untuk mengatur kadar gula tersebut agar tidak merusak bagian-bagian tubuh ya. Atau misalnya kita terlalu banyak makan yang asin-asin ya, itu juga akan memicu ya kerja hormon-hormon tertentu yang membuat kita menjadi haus dan kita menjadi lebih banyak minum ya, untuk menetralisir kadar garam yang
dari makanan atau dari makanan yang kita makan, seperti itu. Nah, kemudian bagian penghasil hormon. Ya. Bagian penghasil hormon yang pertama adalah kelenjar hipofisis. Ya. Diameternya kurang dari 1 cm, beratnya setengah gram. Dan di sini merupakan kelenjar pituitary yang merupakan master gland, ya, atau master gland, ya, pituitary gland. Ya, kalau kita kemarin belajar, dia adanya di otak bagian tengah, ya, bagian dalam, dan yang ini disebut sebagai raja hormon. Ya, raja hormon ini di master gland ini atau pituitary gland. Dan dia yang bertugas untuk menstimulus kerja dari kelenjar-kelenjar hormon lain yang ada di dalam tubuh. Ya. Ini terbagi menjadi dua, yaitu anterior dan posterior. Hipofisis anterior, dia mengatur fungsi metabolisme di seluruh tubuh kita. Ya. Dia memiliki 6 hormon penting, yaitu pertama adalah growth hormone. Growth hormone itu adalah hormon pertumbuhan. Ya. Kemudian ada yang namanya adrenokortikotropin, ya, mengatur sekresi hormon korteks adrenal. Korteks adrenal ini adanya di ginjal, ya, yang mempengaruhi metabolisme glukosa, protein, dan lemak. Ya, makanya ginjal itu termasuk bagian tubuh kita yang sangat penting karena dia mengatur metabolisme glukosa, ya, gula, protein, lemak, ya. Berarti semua hal yang dimakan oleh tubuh kita akan diproses selain zat-zat yang penting, ya, kayak misalnya glukosa, protein, dan lemak diatur di situ. Ya. Kemudian ada lagi tiroid stimulating hormone. Di sini mengatur kecepatan sekresi tiroksin oleh kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu adanya di leher, ya, di leher kita, yang akan mengatur kecepatan sebagian reaksi kimia tubuh. Ya. Nanti fungsinya akan dijabarkan. Jadi tiroid stimulating hormone, hormon untuk menstimulus tiroid. Lalu ada prolaktin. Prolaktin ini meningkatkan perkembangan mamae dan pembentukan susu. Tapi prolaktin ini juga ada pada pria, ya, bukan ada pada wanita. Karena selain untuk meningkatkan perkembangan kelenjar mamae dan pembentukan susu, di sini juga di dalamnya juga termasuk hormon yang bisa memicu bekerjanya fungsi-fungsi seksual di dalam tubuh kita. Lalu yang kedua, selain 4 tadi, ada 2 lagi hormon yang merupakan gonadotropin atau gonad, ya, biasanya kadang sering disebut, kalau di buku itu hormon ini sering disebut gonad, hormon gonad, karena hormon seksual, yaitu follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone. Ya, ini yang berfungsi untuk mengaktifkan hormon-hormon seksual di bagian tubuh yang lain. Setelah hipofisis anterior, hipofisis posterior, ya, atau disebut juga dengan neurohipofisis. Di sini terdiri dari 2 hormon penting, ya. Dia mengeluarkan 2 hormon penting, yaitu antidiuretik, ya, yang mengatur kecepatan sekresi air dalam urin dan sekaligus membantu konsentrasi air dalam tubuh. Ini juga bekerja sama dengan ginjal, ya. Kemudian oksitosin, ya, yang salah satu fungsinya adalah membantu mengalirkan susu dari kelenjar mamae ke puting susu, ya, selama pengisapan, dan membantu melahirkan bayi pada akhir kehamilan. Tapi oksitosin ini juga termasuk salah satu hormon yang menimbulkan perasaan bahagia, ya, bahagia, nyaman, gitu, ya, itu adalah oksitosin. Makanya disebut juga dengan hormon cinta ini, oksitosin ini. Lalu ini saya ambil dari internet nih, beda antara hipofisis anterior. Kalau di sini ada 3, ya, hipofisis anterior, hipofisis medula, sama hipofisis posterior, ya. Sama ininya, ya, mirip. Cuma hipofisis medula itu dia mengeluarkan MSH atau melanocyte stimulating hormone yang mempengaruhi pigmentasi, ya, pigmentasi kulit dengan cara menyebarkan butir melanin. Apabila hormon ini dihasilkan dalam jumlah banyak, maka menyebabkan kulit menjadi hitam. Ya, jadi ini salah satu hal yang mempengaruhi
warna kulit kita gitu ya, warna rambut, warna kulit ternyata adalah kelenjar hipofisis medula yang ada di otak ya, di otak kita. Ini letaknya di kepala ya. Kalau lihat dari tadi gambar kelenjar endokrin itu kan adanya dari kepala sampai kelamin ya, alat kelamin itu ada kelenjar hormon. Yang kedua adalah kelenjar tiroid ya. Di sini terletak di bawah laring ya, di tenggorok, di leher kita ya. Dia fungsinya untuk mensekresi tiroksin, tirodotironin, kalsitonin, dan beberapa hormon beriodium lainnya. Kalau tiroksin itu fungsinya mengatur katabolisme protein, lemak, dan karbohidrat dalam sel. Ya, katabolisme itu semacam metabolisme ya, yang merombak satu substrat kompleks organik ya, yang menjadi yang tadinya dia organik yang kompleks, yang dirubah, dipecah-pecah menjadi organik yang lebih kecil gitu ya. Itu namanya katabolisme ya. Kemudian yang kedua ya, jadi dia mengatur katabolisme protein, lemak, karbohidrat ya di dalam sel. Yang kedua adalah triodotironin ya, mengatur kecepatan metabolisme pada semua sel. Ya, metabolisme itu semua proses kimiawi ya di dalam tubuh ya, yang mengatur produksi panas tubuh, mempengaruhi perkembangan susunan saraf pusat, mempertahankan sekresi saluran cerna, mempengaruhi kecepatan pernafasan dan penggunaan oksigen. Jadi ini sangat penting sekali ya, hormon ini ya, hormon triodotironin ya, triodotironin ya. Kemudian ada kalsitonin yang menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Jadi ini juga sangat penting sekali buat pertumbuhan tulang ya di dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya fungsi hormon tiroid ini yaitu meningkatkan kecepatan metabolisme secara keseluruhan dan merangsang pertumbuhan pada anak-anak. Jadi kalau misalnya fungsinya bagus, berarti metabolisme di dalam tubuh kita juga bagus harusnya. Ya, di kelenjar hormon tiroid, di kelenjar tiroid ini. Kemudian hubungan kelenjar tiroid dengan kelenjar endokrin lainnya. Di sini ada hubungan dengan korteks adrenal. Ini lagi-lagi di ginjal ya. Korteks adrenal itu di bagian ginjal, bagian atas. Dia meningkatkan kecepatan sekresi glukokortikoid. Nah, glukokortikoid maksudnya konversi dari protein menjadi glukosa. Ya, jadi setiap makanan itu kan sebenarnya yang kita makan itu kebanyakan akan dirubah menjadi glukosa ya. Misalnya karbohidrat gitu ya. Apalagi kalau emang udah gula gitu ya, itu pasti menjadi glukosa. Nah, termasuk juga protein, dan dia glukosa ini itu akan menjadi cadangan energi di tubuh kita gitu ya. Nah, jadi dan fungsi dari glukokortikoid berarti untuk mengkonversi protein menjadi glukosa. Nah, kemudian yang kedua adalah gonad ya. Jadi fungsi seksual normal pada pria maupun wanita yang melibatkan sekresi tiroid. Jadi sekresi tiroid ini juga salah satunya berhubungan dengan kelenjar hormon-hormon seksual ya pada pria dan wanita. Kemudian yang ketiga adalah kelenjar paratiroid, anak gondok ya. Berarti masih di sekitar leher ya. Dia fungsinya adalah menghasilkan parat hormon yang berfungsi untuk meningkatkan pengeluaran fosfor oleh ginjal dan mengatur kadar kalsium dalam darah dengan bantuan kalsitonin. Ini penting sekali dalam pembentukan tulang dan gigi ya pada anak. Nah, berikutnya adalah kelenjar timus, terletak di sepanjang rongga trakea, di rongga dada bagian atas, dan merupakan tempat penimbunan hormon pertumbuhan dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Jadi ini dia akan berfungsi selama badannya tumbuh ya, sampai usia mungkin kalau perempuan 18 tahunan ya.
laki-laki 20 tahunan ya. Tapi di luar itu dia akan menjadi tempat penimbunan sisa hormon-hormon pertumbuhan ya. Tidak ada lagi yang dikerjakan setelah pertumbuhan fisik tubuh kita selesai. Yang kelima adalah kelenjar korteks adrenal ya. Terdapat pada kutub superior dari kedua ginjal kita ya, itu ada di atas ginjal. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu medula adrenal dan korteks adrenal. Kalau medula adrenal menghasilkan hormon epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin. Ya, jadi yang tadi yang saya bilang ya, kemudian korteks adrenal menghasilkan hormon kortikosteroid. Nah, korteks adrenal ini ya mengakibatkan penyakit Addison yang kalau misalnya rusak ya, dia akan menyebabkan penyakit Addison yang gejalanya berupa timbulnya kelelahan, nafsu makan berkurang, mual, muntah-muntah, dan terasa sakit di dalam tubuh. Ya. Dalam keadaan takut dan bahaya, ya produksi adrenalin menjadi meningkat, ya, dan denyut jantung meningkat, memompa darah lebih banyak, ya. Lalu melebarnya pupil mata, kelopak mata terbuka lebar yang diikuti dengan rambut-rambut di seluruh tubuh berdiri gitu. Itu ketika hormon adrenalin keluar yang diakibatkan oleh rasa takut. Ya, sebenarnya kalau di dalam psikologi itu reaksinya bisa dua ya, fight atau flight ya. Dia melawan gitu ya. Kalau keberaniannya lebih kuat daripada rasa takutnya, maka dia bersiap-siap untuk melawan. Tapi kalau misalnya ketakutannya lebih kuat, biasanya dia kabur, ya, memilih untuk kabur. Ya. Ini adalah salah satu efek yang ditimbulkan oleh adrenalin. Kemudian adrenalin korteks yaitu bagian sebelah luar terdiri dari pertama lapisan glomerulus ya, yang membentuk hormon mineral kortikoid atau aldosteron. Fungsinya untuk meningkatkan reabsorpsi garam natrium, kalium, klorin di ginjal serta menjaga keseimbangan hormon kolamin. Jadi selain untuk meningkatkan reabsorpsi garam ya, jadi kalau misalnya kita kebanyakan makan yang asin-asin, maka garam-garamnya itu akan diabsorpsi di sini ya, dengan bantuan hormon mineral kortikoid ini atau aldosteron. Lalu lapisan fasikuler membentuk kortikoid yang berfungsi mempengaruhi perubahan glikogen menjadi glukosa dan menurunkan jumlah eosinofil dan limfosit. Jadi kalau misalnya masih bagus, maka dia akan dia akan bekerja sama dengan jaringan tubuh lainnya ya, bagian kelenjar hormon lainnya untuk mencegah kita dari kelebihan gula ya. Jadi gula darahnya itu gula yang ada di dalam tubuh kita diabsorpsi ya, kemudian diikat ya menjadi glukosa ya untuk energi kita, atau lemak ya kalau misalnya nggak dipakai gitu. Kemudian lapisan retikularis membentuk hormon gonadokortikoid atau hormon seks ya, yaitu androgen pada pria dan estrogen pada wanita ya. Ini fungsinya untuk biasanya untuk hormon-hormon sekunder ya, seksual yang sekunder ya. Dibandingkan dengan kelenjar gonad, hormon yang dibentuk di sini jumlahnya lebih kecil. Jadi tetap aja kelenjar gonad itu yang di otak tadi menghasilkan hormon-hormon seksual yang lebih besar. Di sini adrenalin medula menghasilkan hormon adrenalin yang berfungsi untuk mengubah glikogen menjadi glukosa, menaikkan gula darah, kecepatan pernafasan, mempercepat kerja jantung, dan mempersempit pembuluh darah. Yang keenam adalah kelenjar pankreas. Nah, ini yang sangat berhubungan dengan pencernaan ya. Hormon yang dihasilkan adalah insulin dan glukagon ya. Jadi efek insulin pada metabolisme karbohidrat ya, itu meningkatkan kecepatan metabolisme glukosa ya, mengurangi konsentrasi glukosa darah dan meningkatkan cadangan glukosa
dalam jaringan. Ya, glikogen tadi kan apa namanya? Ya, yang sebelumnya ya. Gula simpanan itu ya. Di sini ada di bawahnya, gula-gula simpanan. Fungsi glukagon berlawanan dengan insulin yang memecahkan glikogen atau gula simpanan. Peningkatan gluconeogenesis ya, yaitu pembentukan glikogen dari glukosa. Apabila terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah, misalnya beberapa saat setelah makan, maka pankreas akan mensekresikan hormon insulin yang akan menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Jadi kalau misalnya kita banyak sekali makan yang bergula, ya misalnya makan coklat gitu ya. Coklat itu kan sebenarnya karena pahit, jadi kadar gulanya diperbanyak gitu. Gulanya diperbanyak supaya manis ya, untuk menutupi rasa pahitnya tersebut. Nah, maka kadar gulanya mungkin beberapa kali lipat daripada makanan yang lainnya gitu. Nah, ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, maka pankreas akan berusaha untuk mengeluarkan hormon insulin supaya gula-gula yang tadi kita makan itu ya disimpan ya, disimpan dalam bentuk glukosa, disimpan dalam bentuk glikogen ya di dalam hati dan otot kita gitu ya. Lemak-lemak juga termasuk ya berarti ya, maksudnya menjadi lemak ya, jaringan lemak di badan kita. Nah, kemudian yang ketujuh adalah kelenjar penghasil reproduksi pria dan wanita ya. Di sini ada diproduksi oleh testis kalau hormon pria itu ya. Di sini menghasilkan hormon androgen yaitu testosteron yang berfungsi menimbulkan dan memelihara kelangsungan tanda-tanda kelamin sekunder. Misalnya suara membesar, mempunyai kumis dan jakung ya, oleh luteinizing hormon. Lalu yang mengatur produksi dari sperma ya atau terjadinya spermatogenesis adalah follicle stimulating hormone. Jadi kalau tanda-tanda kelamin sekunder itu diatur oleh luteinizing hormone ya, yang menghasilkan hormon androgen ya di testosteron, sedangkan penghasilan sperma itu dilakukan oleh follicle stimulating hormone. Lalu hormon wanita diproduksi oleh ovarium. Ada dua hormon di sini adalah estrogen dan progesteron. Pembentukan estrogen dirangsang oleh FSH. Ya. Fungsinya mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder. Jadi kalau kita lihat yang dari ini kebalikannya. Di sini tanda-tanda kelamin sekunder kalau pada pria dikeluarkan oleh luteinizing hormone, kalau pada wanita justru oleh follicle stimulating hormone FSH. Lalu progesteron dihasilkan oleh corpus luteum yang pembentukannya dirangsang oleh luteinizing hormone. Fungsinya menyiapkan dinding uterus agar dapat menerima telur yang sudah dibuahi. Kalau tadi LH itu FSH itu di pria untuk spermatogenesis ya. Nah, kalau di perempuan fungsinya ya menghasilkan progesteron yang menyiapkan dinding uterus agar dapat menerima telur yang sudah dibuahi. Nah, kalau misalnya ternyata tidak ada hormon tidak ada telur yang dibuahi, maka dia akan meluruh ya bersama dengan menstruasi. Oke, mungkin itu ya agak-agak ya mungkin agak membingungkan